fakta kita lihat ada ketua umum partai yang sampai 27 tahun, ada yang 20-an tahun, belasan tahun. Ini fakta yang nggak bisa kita pungkiri. Kalau misalnya di level DPP partai, bermimpi saja untuk jadi ketua partai, atau mungkin dalam ngigo saja, wen-wen dalam bahasa kita Aceh. Won-won. Sampai ke kuping ketua umum besok udah diganti. Partai politik. Bahkan lebih kacau lagi, partai-partai yang lahir pasca reformasi pun juga begitu. Semangat reformasi itu yang paling utama itu, selain soal KKN, soal pembatasan masa jabatan. Shalom, jumpa kembali dengan saya, Bukhari Emali, News Manager Seram Indonesia dalam program Apid Awi. Selalu hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Bung Imran Mahfudi. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu hari ini kita mengangkat tema ketua partai, jabatan ketua partai digugat oleh politisi Aceh dan advokat Bung Imran Mahfudi SHMM. MH ya, sorry MH. Ini kasus ini sudah bergulir sebetulnya di MK beberapa waktu yang lalu dan 29 kemarin ya mulai sidang perdana. Jadi Bung Imran baru sampai ini sebetulnya ke Banda Aceh. Kemarin. Oh kemarin. Jadi langsung dari sana balik lagi ya. Satu hari di Jakarta. Langsung terus balik lagi ya. Ini sebetulnya tidak hanya mengejutkan publik yang di Banda Aceh, Bung Imran, tapi juga secara nasional karena ini kan kalau nggak salah ini baru pertama menggugat posisi ketua partai ya. Atau sudah ada sebelumnya? Ya baik, terima kasih Pak Bukhari. Iya. Sebetulnya ini yang kita uji ini kan pasal 22 Undang-Undang Partai Politik. Jadi pasal 22 itu mengatur terkait dengan kepengurusan partai politik. Iya. Jadi tidak hanya ketua umum. Oh, jadi, tidak hanya ketua. Bunyi pasal 22 itu lebih kurang begini, kepengurusan partai politik dipilih secara demokratis sesuai secara musyawarah sesuai dengan ADART partai. Iya, iya. Nah, jadi kita melihat pengaturan undang-undang yang demikian ini telah menimbulkan stagnasi politik. Jadi undang-undang menyerahkan sepenuhnya terkait dengan kepengurusan partai politik. Jadi makanya kita lihat sekarang menimbulkan semacam kegelisahan secara masif juga di kalangan pengurus-pengurus partai politik, terutama anak-anak muda. Jadi sebetulnya ini diskusi yang panjang juga yang saya lakukan dengan banyak pihak, dengan teman-teman, yang ada kekhawatiran terkait dengan bagaimana masa depan politik kita kalau fenomena begini terus berjalan. Ya fakta hari ini dengan pola pengaturan yang menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik. Fakta kita lihat ada ketua umum partai yang sampai 27 tahun, ada yang 20-an tahun, belasan tahun. Ini fakta yang nggak bisa kita pungkiri. Sebuah kenyataan bahwa ketika undang-undang menyerahkan sepenuhnya pengaturan kepengurusan partai politik itu tanpa diatur oleh undang-undang, beginilah yang terjadi. Nah, jadi atas dasar itu kemudian kita mencoba menerabas ini dengan menguji ke MK supaya MK menyatakan inkonstitusional bersyarat terkait dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, agar MK menyatakan bahwa hanya untuk 2 periode, bukan hanya ketua, seluruh pengurus partai politik, seluruh jabatan hanya untuk 2 periode dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Nah itu satu. Yang kedua, yang kemarin itu saya mengajukan dua pasal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pasal 33 ayat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Partai Politik, itu terkait dengan Mahkamah Partai. Nah, jadi pasal 31 ayat 1 ini kan mengatur terkait dengan kewenangan pengadilan negeri baru bisa mengadili sengketa partai itu setelah
ada penyelesaian di internal partai. Nah, yang jadi persoalan selama ini, pengalaman saya pribadi yang pernah mengajukan sengketa partai, maupun pengalaman saya sebagai advokat yang banyak menangani perkara-perkara partai politik, ketika ada anggota atau pengurus partai politik mengajukan sengketa partai, partai membiarkan saja. Dia nggak adili, sehingga ketika pengurus atau anggota itu mengajukan ke pengadilan negeri, pengadilan menyatakan belum berwenang. Nah, ini kan menghilangkan kepastian hukum, dan saya kira ya sangat merugikan itu. Jadi diajukan ke partai, partai nggak ngadili. Sengaja ini nggak diadili supaya bisa dipendam ya. Supaya kalau diajukan ke pengadilan negeri, NO perkaranya, karena belum diadili di mahkamah partai. Nah, makanya saya meminta pasal 31 itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Tetapi harus diajukan ke mahkamah partai, tapi ada limit waktu. Saya meminta setelah 60 hari diajukan ke mahkamah partai, apakah diadili atau tidak diadili, maka pengadilan telah berwenang untuk memeriksa itu. Kasus sehingga ada kepastian hukum. Jadi saya banyak sekali nangani perkara-perkara begini, ya dibiarkan aja, nggak ditangani. Kalau diajukan ke pengadilan negeri juga pasti NU. Jadi ada dua pasal itu kira-kira. Menarik, ini kan secara fakta memang ketua-ketua umum partai itu sudah lama, misalkan sebut saja misalnya seperti yang ada di daftar gugatan, ada Megawati yang 27 tahun, kemudian Muhaimin Iskandar 20 tahun, kemudian Surya Paloh 11 tahun, kemudian juga Zulkifli Hasan ada 10 tahun. Nah, ini kan fakta yang ada. Tetapi kan kalau kita lihat sebenarnya kader partai juga berkeinginan mereka ini tetap bertahan begitu demi besarnya partai. Apakah pertimbangan yang seperti ini tidak ada sama Bung Imran atau seperti apa? Ya, kalau diskusi saya dengan banyak teman-teman pengurus partai, sebetulnya ide pembatasan masa jabatan ini diinginkan oleh banyak orang. Tapi persoalannya, ini kan sesuatu yang beresiko. Saya membayangkan begini, Bang. Kalau misalnya di level DPP partai, bermimpi saja untuk jadi ketua partai, atau mungkin dalam ngigo saja, wen-wen dalam bahasa Aceh. Won-won. Sampai ke kuping ketua umum, besok udah diganti. Jadi, semangat pembatasan ini saya kira kuat sekali. Tapi persoalannya ini kan nggak dikehendaki oleh pucuk pimpinan. Nah, ditambah lagi kecenderungan lingkaran-lingkaran elit partai ini terus meyakinkan pimpinan partai, ketua umum partai bahwa ini kalau bukan bapak yang ini, maka akan hancur. Saya membayangkan begini. Dulu mungkin Pak Harto, saya pernah mendengar cerita-cerita seperti ini, dia sering sampaikan ke lingkaran-lingkaran dalamnya. Ini belum ada yang siap memimpin, makanya saya nggak mau serahkan. Kalau udah ada yang siap pasti. Nah, faktanya setelah 6 atau 7 kali ganti presiden, justru kita tambah baik sekarang. Negara kita tambah maju. Jadi asumsi beliau ketika itu belum siap itu ternyata juga nggak benar. Saya kira juga hal yang sama juga bisa berlaku di partai ya. Dan lingkaran-lingkaran inti partai yang saya lihat memang dalam rangka mempertahankan posisi dia, terus meyakinkan juga ini kalau bukan bapak yang ini kita akan hancur ini. Justru saya kira itu pemahaman yang keliru. Nah, justru ini jadi bukti bahwa kaderisasi partai politik gagal. Di situ. Kalau misalnya ada orang yang puluhan tahun memegang partai, berarti dan belum bisa mencarikan pengganti dirinya, kan gagal dong. Nggak ada kader ya. Ya, nggak ada orang yang mampu untuk kan salah satu fungsi partai politik melakukan kaderisasi. Ya, harusnya ya dianggap gagal orang yang tidak mampu mencari pengganti dirinya. Saya kira begitu. Iya, kalau misalnya kita lihat partai Golkar, itu nggak ada persoalan. Kemudian PKS. Tapi kalau misalkan kita lihat PDIP atau Gerindra atau ini,
Mungkin itu mungkin saja ya, ini bukan penelitian, mungkin saja akan ketakutan kadernya ketika ketua umumnya berganti, suara juga akan turun. Iya. Karena ketokohannya tidak mungkin belum ada yang mungkin, misalkan katakanlah di Gerindra yang setara dengan Prabowo, atau di PDIP yang setara dengan Megawati. Tapi kalau di PKB kita nggak begitu yakin nggak ada yang setara. Tapi ya, kalau SBY sendiri sudah melepas ke anaknya kan. Jadi mungkin dua ini yang mungkin tidak akan dilepas oleh apa namanya kader sendiri, karena dianggap sebagai pengumpul suara mereka yang ada di pucuk. Ini bagaimana ini? Mungkin terulang lagi seperti tadi. Iya, intinya kan partai harus melakukan kaderisasi. Nah, menurut saya jika partai benar melakukan kaderisasi, maka tidak ada istilah tidak siap. Yang paling contohnya ini, ya kita harus fair aja. Saya orang PKB, saya harus fair mengakui misalnya Golkar terus dapat 3 besar dengan ketuanya ganti-ganti terus. Iya. Artinya asumsi organisasi politik tergantung dengan personal itu juga nggak benar. Ada fakta ini. Ada partai yang dapat 3 besar terus. Ini kan harus fair kita akui. Iya. Meskipun ketuanya ganti-ganti terus. Kuncinya apa? Kaderisasi. Sepanjang kaderisasinya benar, ya saya kira nggak ada masalah itu. Jangankan 2 periode, mungkin 1 periode pun kalau sistemnya benar. Nah justru kan undang-undang menyerahkan sepenuhnya ke mekanisme ADRT partai. Nah kita lihat justru jadi problem ini. Terbukti hari ini jadi problem, minimal dalam pandangan saya. Tapi diskusi saya dengan banyak orang, banyak teman-teman saya yang juga pengurus partai, baik di tingkat di daerah di sini maupun di DPP, mereka juga menganggap ini problem. Tapi kan nggak akan berani ngomong ini problem. Jadi makanya ya kemudian ya saya ambil sikap lah, ya dengan segala resiko. Ya ini kan bisa juga menjadi pimpinan-pimpinan ini kan bisa juga nggak senang dengan ini. Ya risiko itu harus diambil. Nah terkait dengan pertanyaan abang tadi, apakah sudah pernah digugat? Ada beberapa, ada beberapa kali digugat. Bahkan tahun 2025 ini ada 2 perkara kalau saya nggak salah. Tapi memang hampir semua gugatan terkait dengan kepengurusan partai, terkait undang-undang partai politik ini, NU perkaranya. Karena yang gugatnya bukan pengurus partai. Legal standingnya itu. Legal standingnya dianggap nggak ada. Dia dianggap tidak dirugikan. Karena syarat untuk menggugat, mengajukan uji materi undang-undang ke MK itu harus orang yang dirugikan akibat berlakunya sebuah undang-undang atau pasal di undang-undang. Nah ini menarik ini Bung Imran ya. Ini kan tadi mengaku bukan mengaku yang fakta sebagai pengurus partai. Ya. Ini nggak kan menabrak tembok ini pesan, walaupun tadi sudah mengatakan ini risiko yang diambil. Apakah selama ini orang DPP semacam misalnya mengingatkan dalam tanda angkur supaya jangan maju, atau memang jalan terus sendiri seperti apa? Ya, saya terus terang memang karena kan juga saya baru tahun 2021 di PKB. Jadi baru hampir genap 5 tahun lah, tapi belum sampai 5 tahun. Nah, sejauh ini memang saya tidak begitu banyak kenal juga di DPP. Nah, tapi begini Bang, saya merasa apa yang saya lakukan ini adalah justru memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan oleh partai politik. Karena salah satu fungsi partai politik itu memperjuangkan demokrasi. Ini yang kita perjuangkan ini kan demokrasi. Nah, bagaimana partai politik memperjuangkan demokrasi kalau dirinya sendiri nggak demokratis? Jadi makanya saya ya terserah lah bagaimana katakanlah DPP, DPW merespons. Saya belum dengar bagaimana respon resminya. Tapi saya berkeyakinan, terutama DPP, dengan background Caimin sebagai mantan aktivis yang sangat panjang, saya berkeyakinan bahwa dia sangat bisa memahami apa yang saya lakukan. Karena ini memang perjuangan untuk demokrasi ini. Dan itu adalah tugas utama partai politik, memperjuangkan demokrasi. Kan secara nggak langsung saya membantu tugas partai politik. Nah, meskipun saya mandat, nggak ada mandat dari partai secara personal. Ini kan apa namanya? Tadi tidak hanya ketua tadi yang digugat, tapi juga pengurus lainnya. Bunyi pasal 22 itu kepengurusan partai politik. Pengurusan berarti tidak hanya ketua. Tidak hanya ketua. Tapi pengurus kan tidak dipilih ya. Pengurus biasa dipilih juga, tapi tidak vote, tidak atau aklamasi, tapi
terserah kepada ketua umum. Ya. Yang lucunya lagi kan ada juga yang partai formatur tunggal lah, itu aneh lagi ya. Ya. Yang hanya sendiri menyusun pengurus. Nah, ini bisa saja otoriter ini kalau begini, Bung Imran. Ya, itu biasanya diatur di anggaran dasar partai. Partai ya. Ya, makanya apa namanya? Ya dalam hal tertentu nggak bisa diserahkan sepenuhnya. Nah, hal yang menarik juga, Bang Bukhari, tahun 2022 yang lalu, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan organisasi advokat. Oh, advokat. Nah. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa organisasi advokat hanya boleh untuk 2 periode. Oh, dibatasi. Iya. Jadi kalau kita bandingkan apple to apple antara organisasi advokat dengan partai politik, ini kan kewenangannya jauh sekali. Iya. Jadi kita tahu Undang-Undang Dasar menegaskan yang bisa mengajukan calon presiden itu hanya partai politik, yang bisa mengajukan anggota DPR. Itu kan kewenangannya yang luar biasa sekali. Terus partai politik juga terima uang dari APBN, BPD. Jadi dengan kewenangan yang sangat besar sekali itu, kalau kita bandingkan dengan cerita undang-undang advokat tadi, ini kan jauh sekali. Nah, harusnya ini juga harus dibatasi. Tapi masalahnya kan partai politik membuat undang-undang, sementara advokat tidak. Hanya dia menguntungkan dirinya. Ya, makanya kan mekanisme yang kita tempuh hari ini kan dengan menguji undang-undang. Menurut kita ketentuan pasal 22 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kita minta MK untuk menyatakan inkonstitusional bersyarat. Baik, ini kita balik lagi ke ini, Bung Imran, ke sidang MK. Ini baru pertama kali di sidangnya, baru yang pertama yang Rabu kemarin tuh yang perdana ya? Ya, itu sidang pendahuluan dengan agenda menyampaikan pokok-pokok permohonan, kemudian mendengar saran nasihat hakim. Nanti dikasih waktu sampai tanggal 11 untuk perbaikan permohonan. Nanti kan bisa juga dihadirkan ahli-ahli ya kalau sudah masuk ke pokok perkara. Bisa ya. Itu bagaimana persiapannya ini? Saya paling kontak teman-teman kalau ada yang bersedia, karena pasti nggak dibayar kan saya. Iya betul. Nggak akan sanggup membayar ahli. Kalau ada yang punya pandangan yang sama, pemikiran yang sama, dan saya sangat yakin banyak sekali orang yang memiliki pandangan yang sama. Saya hampir semua teman saya yang pengurus partai, baik di tingkat provinsi sampai pusat, mendukung semua ini. Tapi ya jangan bilang-bilang. Tapi udah bilang ini. Maksudnya jangan diperjelas siapa orangnya. Siapa orangnya. Karena ini kan jangan sebut OPP. Membuka ruang bagi semua pihak. Betul, kesempatan lebih luas. Jadi ya katakanlah begini, kalau ini biar resikonya saya yang tanggung untuk kepentingan semua pihak ini, karena saya kira nggak benar juga ini selama udah sekian lama ini justru wajah perpolitikan kita ini kan justru semakin saya sebagai orang politik. Iya, ini kan Anda begitu banyak terlibat dalam sidang-sidang di MK karena sebagai seorang advokat yang menangani kasus-kasus sengketa pilkada. Sudah lama, sebetulnya udah puluhan tahun. Apakah punya feeling bahwa yang seperti ini bakal dalam tanda kutip berhasil atau seperti apa? Ada perasaan seperti apa ini, Bung Mahfudi? Ya, sebetulnya kalau untuk pengujian undang-undang saya baru yang pertama ini. Kalau untuk perkara perselisihan pemilihan umum ya sudah termasuk sering lah. Ya, perasaan saya, feeling saya mengatakan bahwa insya Allah ini akan dikabulkan. Karena saya sangat yakin semangat pembatasan itu juga ada, apalagi pasca ada putusan terkait dengan organisasi advokat itu. Dan dalam permohonan saya juga menyandarkan pandangan MK terkait kenapa dia harus batasan organisasi advokat. Harus membatasi hanya untuk 2 periode. Nah, seperti saya jelaskan tadi, dengan perbedaan kewenangan yang sangat besar yang dimiliki partai politik, maka saya sangat yakin potensi untuk dikabulkan ini sangat besar. Sangat besar ya. Nah,
kembali lagi pertanyaan awal tadi, kenapa selama ini banyak perkara yang NU terkait dengan masalah partai politik ini, kaitannya dengan legal standing. Nah makanya terkait dengan permohonan yang saya ajukan, saya ini kan mendalilkan begini Pak Bukhari, bahwa saya setelah jadi pengurus PKB, setelah lebih kurang 5 tahun ini, saya berencana untuk maju, dan memang saya berkeinginan untuk akan maju sebagai calon ketua DPW PKB Aceh. Jika mendapat dukungan, insya Allah saya akan maju. Terjadi persoalan. Saya kan harus berhadapan dengan ketua PKB yang sedang menjabat sekarang. Incumbent yang sudah 3 periode. Otomatis kalau saya harus berhadapan dengan orang yang sudah 3 periode menjabat, kan berat bagi saya. Benar. Akan sulit bagi saya untuk bersaing. Karena kenapa? Orang yang menjabat 2 periode saja, dia sudah bisa mengendalikan seluruh sektor partai. Nah, disitulah letak saya dirugikan, karena saya harus jelaskan itu. Saya dirugikan oleh ketentuan pasal 22 itu dari sisi itu. Karena akibat tidak dibatasi oleh undang-undang masa jabatan, sehingga orang bisa menjabat 2, 3, 4 periode. Bentar, ini jabatan ini berlaku untuk mulai DPP, DPW, dan DPC? Oh, turunannya juga harus dibatasi ya? Pasal 22 itu tidak bicara ketua umum, bicara kepengurusan partai politik. Jadi kalau ini dikabulkan nanti, maka ya seluruh pengisian kepengurusan partai politik harus 2 periode. Kalau ini dikabulkan. Berarti regenerasi akan lancar, berjalan sebagaimana mestinya. Ya, saya kira kalau fungsi partai itu berjalan dengan benar, maka ini akan jauh lebih baik lah. Kemudian ini kan di pengurus partai. Kalau misalnya yang menjadi anggota DPR itu perlu juga dibatasi? Ada masukan ke situ nggak ada? Kalau untuk pengurus kan ada yang sudah 4-5 periode itu kan? Ya belum. Saya sempat diskusi juga dengan teman-teman. Jika ini permohonan ini dikabulkan, saya ada keinginan untuk maju ke sana. Itu kan undang-undang yang berbeda. Kemungkinan itu diatur di Undang-Undang MD 3, juga diatur di Undang-Undang Pemilu. Ya saya kira ini juga problem itu. Nggak bisa masuk ada 5 kali. Misalnya gini, kita harus berhadapan dengan orang yang sudah 3 periode, kan berat. Sudah siap lahir batin mereka. Karena kalau kita buka lagi historis reformasi, Bang Bukhari, kan salah satu pasal yang sangat mendasar di amandemen pertama konstitusi itu adalah terkait dengan pembatasan masa jabatan presiden. Itu yang berat. Itu yang paling mendasar menurut saya. Pembatasan kan itu yang paling mendasar itu. Pembatasan masa jabatan presiden. Sehingga pasca itulah lahir gubernur hanya boleh dua periode. Semua sekarang udah 2 periode. Nah justru kondisi yang demikian ini partai politik. Bahkan lebih kacau lagi, partai-partai yang lahir pasca reformasi pun juga begitu. Semangat reformasi itu yang paling utama itu, selain soal KKN, soal pembatasan masa jabatan. Kan ada gium yang sangat jelas bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan yang absolut pasti korup. Pasti. Nah, jadi ya saya kira kita harus kembali ke semangat dasar reformasi itu, pembatasan masa jabatan. Memang aneh ini ya. Artinya kan lebih tinggi presiden atau kepala daerah ya, tetapi itu dibatasi masa yang ini. Sepertinya tidak ada yang peduli atau tidak mau peduli dengan ini, sehingga muncul gugatan seperti itu tadi. Ya saya yakin banyak yang peduli juga. Saya melihat ada banyak tulisan dari para akademisi juga soal yang terkait dengan ini. Bahkan ada yang mengusulkan cukup 1 periode. Terlalu ekstrim itu. Ya, tapi memang kembali lagi karena ini kan soal politik, soal kekuasaan lah yang harus dihadapi itu kan ketua-ketua umum partai yang punya orang di DPR, punya orang di mana-mana yang orang juga mungkin nggak berani juga. Nah saya sendiri pun berusaha untuk meyakinkan diri bahwa saya harus lakukan ini. Karena pertama begini Bang Bukhari, ini kan saya melihat ada momentum pasca demo-demo kemarin, bulan September ya, yang Agustus yang sempat isu itu. Itu kan seminggu atau 2 minggu setelah itu saya sempat baca itu keterangan pemerintah, dalam hal ini Pak Prof Yusril sebagai Menko,
bahwa ada rencana untuk membangun desain politik yang baru. Kira-kira begitu. Ya mungkin juga ada perubahan undang-undang pemilu, bisa jadi juga ada perubahan terkait undang-undang politik. Nah, maka saya lihat ini momentum juga ini. Salah satunya juga untuk menyuarakan lewat uji materi ini terkait dengan pembatasan masa jabatan. Nah, memang ya sebagai orang partai, apalagi saya sebetulnya, saya ini sejak tahun yang lalu, saya menjadi tenaga ahli di DPRA. Nah, ketika saya ingin ajukan ini, supaya tidak ada kaitan dengan orang lain, terutama pimpinan DPRA, yang bos saya lah, saya mundur. Saya per 30 September mundur dari tenaga ahli DPRA. Supaya apa? September ini? Ya. Jadi Oktober ini saya bukan lagi tenaga ahli DPR. Supaya apa? Kalau ternyata DPP tidak senang dengan upaya yang saya lakukan, jangan sampai merugikan orang. Kan jangan sampai gara-gara saya korban orang. Biarlah risiko ini. Ya, karena ini memang inisiatif saya sendiri, meskipun saya berdiskusi dengan banyak pihak, tapi jangan sampai gara-gara saya jadi resiko bagi orang. Jadi ini memang inisiatif sendiri, kemudian biayanya ditanggung sendiri, Bung Imran. Ya, kan, Misalnya kan ini kan bolak-balik Jakarta ini perlu anggaran biaya. Ya tidak harus selalu ke Jakarta. Sebetulnya bisa Zoom. Bisa Zoom. Saya situasional aja nanti. Misalnya kalau kemarin memang ya saya harus datang. Dengan segala ini saya usahakan datang. Nah, untuk sidang yang akan datang, saya lihat kondisi. Kalau memang lagi memungkinkan pergi, kalau enggak, kan kualitasnya sama aja. Sama aja. Dan sudah familiar dengan Zoom sekarang. Saya memang ya nggak mau juga mencari funding atau apa gitu kan. Ya ini kan namanya berjuang. Lebih bagi saya lebih punya. Lebih ada kepuasan. Punya semangat yang nilai pengorbanannya. Baik, mungkin sebelum kita tutup, apa yang ingin Anda sampaikan sebagai closing statement untuk dalam perjuangan ini, Bung Imran? Baik, Bang Bukhari. Saya kira juga perlu juga saya jelaskan bahwa langkah yang saya tempuh hari ini dengan uji materi itu tidaklah sedang berhadapan dengan partai politik. Jadi saya tidak sedang menggugat siapapun. Jadi uji materi undang-undang itu tidak ada termohonnya, yang ada pemohon. Jadi tidak. Sekarang ada salah persepsi juga seolah-olah saya sedang melawan Caimin. Enggak. Uji materi undang-undang itu norma saja ya. Yang ada hanya pemohon. Jadi tidak ada termohonnya. Jadi nanti ada pemberi keterangan, ada DPR, ada pemerintah. Nah, paling kalau ada apakah partai merasa kepentingannya dirugikan, mereka bisa menjadi pihak terkait. Oh gitu. Jadi mungkin di forum yang sangat mulia ini, ya saya berharap doa dan dukungan dari sahabat-sahabat, dari teman-teman, termasuk saya juga sampaikan kemarin di Facebook saya, jika ada saran dan masukan, karena ini kan saya sedang menyiapkan proses perbaikan, penyiapan, ada yang punya pandangan, pemikiran, bisa nanti dijapri ke saya, dikirimkan ke email saya sampaikan di Facebook saya. Saya kira demikian, Bang Bukhari, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih Bung Imran, kami tahu Anda punya kesibukan yang luar biasa, tapi masih sempat hadir, kita bincang-bincang dalam program Apin Awi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat tentunya, terutama kepada kader-kader partai, baik di tingkat DPP, DPW atau DPC yang mungkin punya keinginan untuk bisa maju atau ini ada kesempatan nanti seandainya ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Bung Imran. Seralun saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.